Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sobi dimanapun anda berada. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Tentunya sehat ya guys. Nah, di episode kali ini, di video kali ini kami akan menyampaikan ya sebuah informasi terbaru, yakni tentang syarat dan ketentuan pengembalian barang dan atau dana bersama Shopee ya, ataupun di Shopee. Lantas seperti apa nih Kang informasi terbarunya? Nah, silahkan saja untuk teman-teman ya, hadirin Sobat Shopee dimanapun Anda berada, mencermati dan mengamatinya secara betul-betul mulai dari awal sampai berakhirnya video ini ya, tanpa skip nih guys, supaya tidak gagal paham. Baik, hadirin sobat-sobi dimanapun anda berada, nampak seperti ini terkait dengan tampilan ya dalam rangka pembahasan kita pada kesempatannya berbahagia ini ya, informasi terbaru perihal syarat dan ketentuan pengembalian barang dan atau dana ya di Shopee. Lantas kira-kira seperti apa? Nah, teman-teman sudah siap untuk mendapatkan materi pada kesempatan yang berbahagia ini? Baik ya, tentunya sudah siap dan mari kita pelajari secara bersama-sama. Terkait ya beberapa hal ya, syarat dan ketentuan pengembalian barang dan atau dana di Shopee. Jadi silahkan teman-teman cermati terlebih dahulu tabel yang nampak pada layar kaca teman-teman, mulai dari alasan ya, semua toko selain Shopee Mall, kemudian Shopee Mall ya. Nah, beberapa alasan yang mendukung ketika teman-teman ingin ya mengajukan terkait dengan pengembalian barang dan atau dana. Alasan-alasannya adalah yang pertama, di sini silahkan teman-teman cermati, paket tidak sampai. Nah, itu bisa mengajukan pengembalian barang atau dana. Yang kedua adalah produk yang kita terima tidak lengkap. Itu juga bisa. Sedangkan yang ketiga di sini adalah pembeli mengajukan pengembalian produk ya dengan alasan menerima produk dalam kondisi yang berbeda. Contoh misalkan produk yang dikirimkan salah ya, tidak berfungsi dengan baik, rusak misalkan, tidak original atau berbeda dengan foto maupun deskripsi ya, yang tertera di etalase toko teman-teman ya, yang ada di Shopee nih guys tentunya. Jadi ada 3 alasan yang valid tersebut ya, yang mampu untuk bisa teman-teman mengajukan terkait dengan pengembalian barang dan atau dana di Shopee. Dan kemudian nampak tabel di sebelah kanannya ya. Silahkan teman-teman cermati. Saya sampaikan untuk alasan yang pertama misalkan ya, untuk semua toko selain Shopee Mall dengan alasan paket tidak sampai, di mana dana akan tertahan ya di Shopee tentunya ketika pembeli mengajukan klaim terkait dengan paket yang tidak sampai. Kemudian kita lanjutkan, tim Shopee akan melakukan ya terkait dengan peninjauan lebih lanjut ataupun lebih detail atas pengajuan yang dilakukan. Yang ketiga di sini adalah permasalahan akan ditindaklanjuti jika penjual mengajukan banding ya kepada Shopee, di mana penjual harus mempersiapkan dokumen-dokumen pendukung ya sebagai berikut. Yang pertama, foto label pengiriman yang sah ya, yang menunjukkan nomor resi pesanan tersebut. Yang kedua adalah bukti status pengiriman yang terkirim. Nah ini dia teman-teman, hadirin sobat-sobi dimanapun anda berada, untuk alasan yang pertama, yakni paket tidak sampai semua toko selain Shopee Mall. Ketika teman-teman membeli produk ya di kategori Shopee Mall, maka sebagai berikut, dengan alasan yang sama melainkan berbeda ya dalam hal
pengembalian barang ataupun dana. Yang pertama adalah dana akan tertahan ya di Shopee ketika pembeli mengajukan pengembalian produk ataupun dana dengan alasan paket yang tidak sampai. Kemudian tim Shopee akan melakukan peninjauan lebih lanjut ya atas pengajuan yang dilakukan. Yang ketiga, tim Shopee akan meminta bukti kepada penjual jika diperlukan nih guys. Jadi seperti itu. Untuk tahapan-tahapan berikutnya ya, tahapan-tahapan dalam rangka pengembalian barang dan atau dana, silahkan teman-teman cermati juga ya di tabel di bawahnya ini untuk alasan yang kedua maupun alasan yang ketiga. Baik, hadirin sobat-sobi dimanapun Anda berada, sampai di sini bisa dipahami dan bisa diikuti? Ya, kita lanjut nih guys. Jika teman-teman mengajukan terkait dengan pengembalian barang dan atau dana ya, teman-teman dapat meminta untuk memberikan bukti sebagai berikut ya, dan ini harus valid datanya. Jika penjual setuju dengan pengajuan pengembalian produk tetapi tidak menerima produk yang dikembalikan, pembeli harus mempersiapkan dokumen-dokumen pendukung sebagai berikut ya. Yang pertama, bukti resmi pengiriman seperti halnya nomor resi yang sah. Yang kedua, foto paket yang memperlihatkan informasi pengiriman seperti jasa kirim ya, nomor resi, nama pembeli dan penjual, nomor kontak dan alamat pengiriman. Dan begitupun jika penjual telah menyetujui terkait dengan pengajuan pengembalian produk ya, tetapi menerima produk yang salah ataupun rusak dari pembeli, maka penjual harus mengajukan yang namanya banding selambat-lambatnya, yakni 2 hari kerja sejak barang telah dikirim oleh pembeli dan diterima oleh penjual, di mana penjual harus mempersiapkan dokumen pendukung berupa foto dan atau video ya yang menunjukkan kesalahan atau kerusakan produk. Jadi sebagai bukti dukung silahkan teman-teman lampirkan foto dan videonya ya, dan itu harus silahkan dilampirkan. Kecuali alasannya produk tidak sampai atau produk hilang ya. Oke. Kemudian beberapa catatan yang memang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah yang pertama, untuk menghindari paket yang hilang dalam pengiriman Shopee, di mana Shopee merekomendasikan ya untuk menggunakan yang namanya jasa kirim yang didukung oleh Shopee. Namun jika penjual dan pembeli telah bersepakat ya untuk menggunakan jasa kirim lain, silahkan teman-teman ya sebagai penjual ataupun pembeli yang bijak, simpan resi pengiriman sebagai bukti jika terjadi klaim tidak menerima sebuah produk. Jika penjual menggunakan jasa kirim lain tanpa persetujuan pembeli, maka penjual akan bertanggung jawab jika terjadi yang namanya kehilangan. Pembeli akan menerima pengembalian dana secara penuh ya, meski penjual menyediakan bukti resmi pengiriman. Karena apa? Karena jasa kirimnya yang tidak didukung oleh Shopee. Nah, begitupun dengan catatan yang berikutnya adalah pembeli memiliki waktu 1 hari untuk melampirkan bukti-bukti yang valid ya, atau bukti-bukti yang jelas untuk mendukung pengajuan pengembalian dana, atau dana akan dilepaskan kepada penjual. Jika bukti yang terkumpul tidak menjelaskan klaim ataupun masalah, maka bukti tersebut tentunya tidak dapat diterima. Jadi memang kesimpulannya di sini adalah datanya ataupun buktinya harus benar-benar valid ya terlebih dahulu. Tentunya setelah itu akan ditinjau ya lebih lanjut oleh Shopee. Bagaimana hasilnya, apakah diterima ataukah ditolak. Ketika teman-teman mengikuti syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan,
Mudah-mudahan apa yang teman-teman ajukan terkait dengan pengembalian darah ataupun barang diterima ya, ataupun disetujui. Kemudian yang berikutnya nampak di sini pada layar kaca teman-teman ya, sebagai catatan yang terakhir adalah pengembalian barang yang dilakukan menggunakan jasa kirim yang didukung oleh Shopee tidak akan dikenakan yang namanya ongkos kirim. Jika menggunakan jasa kirim yang tidak didukung oleh Shopee, maka ongkos kirim akan ditanggung pihak pembeli. Jadi seperti itu ya perbedaannya ketika teman-teman mengembalikan produk ya kepada penjual dengan jasa kirim yang disetujui ataupun jasa kirim yang didukung oleh Shopee tanpa adanya tambahan yang namanya ongkos kirim. Akan tetapi ketika teman-teman sebagai pembeli ya memilih jasa kirim sebagai pengembalian barang ke penjual ya, yang mana tidak didukung oleh Shopee, tentunya di sini adalah ongkos kirimnya ada dan bertambah ya, kemungkinan besar akan ditanggung oleh pihak pembeli. Jadi seperti itu ya teman-teman. Hadirin Sobat Shopee dimanapun Anda berada mengenai syarat dan ketentuan ketika teman-teman ingin mengembalikan ya ataupun pengembalian barang dan atau dana di Shopee. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan saja nih guys hadirin Sobat Shopee dimanapun Anda berada, nantikan video kami berikutnya ya, episode kami berikutnya dengan tema yang berbeda dan semangat yang baru tentunya ya. Jikalau video ini bermanfaat silahkan saja di like dan di share kepada teman-teman yang memang membutuhkan video ini. Plus komentarnya yang positif nih guys, demi kebaikan ataupun demi kemajuan video kami berikutnya. Sukses selalu dan selamat pagi ya. Selamat juga menjalankan aktivitasnya di pagi yang cerah ini dengan penuh semangat. Akhirnya salam dari sahabat marketplace. Jadi silahkan teman-teman nantikan ya terkait dengan pembahasan kita berikutnya serta informasi-informasi terbaru lainnya dan tutorial-tutorial yang menarik lainnya dengan tema besarnya adalah marketplace hanya di channel yang sama yakni Sahabat Marketplace.